Saya menyapa setiap Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online ini dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan tak pernah berkesudahan atas setiap kita. Saudara sekalian, semua kita lagi menghadapi krisis. Dan ada banyak orang putus asa, kebingungan, bahkan ketakutan. Nah, saudara sekalian, tetapi mari kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sumber jawaban buat setiap kita. Yang percaya, katakan amin. Nah, saya punya beberapa hobi. Selain saya hobinya memuji Tuhan, memancing, tetapi ada satu hobi saya suka yang namanya cuci mata, saudaraku. Ya, jelas bukan cuci mata hal yang negatif, tetapi saya suka untuk melihat yaitu pertokoan. Dan saya yakin di antara saudara yang menyaksikan, saya punya banyak juga grup yang sama dengan saudara, ya kan? Bukan soal shoppingnya, tetapi saya tertarik kalau ada pertokoan yang besar, saya biasanya akan coba lihat keliling satu persatu untuk saya mengetahuinya. Nah, terutama outlet atau mall yang besar, jelas itu perlu untuk saudara dan saya sebelum tiba di sana, atau ketika baru tiba, minimal kita harus tahu tentang yaitu kondisi daripada mall atau outlet tersebut. Ya, contohnya ketika kita ke sebuah outlet atau mall yang besar, maka kita akan coba lihat di sana ada pertokoan apa aja. Ya kan? Lalu kemudian lokasi toko-toko yang kita ingin pergi itu di mana saja. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mengerti tujuan yang kita mau capai sehingga lebih baik dan tidak asal-asalan. Terutama kalau sampai waktu kita mepet, misalnya cuma 1 jam atau 2 jam. Sementara, saudaraku, itu tujuan yang kita mau pergi gede banget. Nah, daripada saudara tidak tahu tentang yang namanya pemetaan, tentang apa yang menjadi kondisi di sana, jelas kita bisa buang-buang waktu dan kita menghabiskan energi dengan sia-sia. Jadi kita perlu mengerti mappingnya. Kita harus tahu tujuan kita mau kemana, kondisinya kemana. Sehingga saudara bisa punya strategi. Nah, hal yang sama juga ketika saudara mungkin pernah bermain puzzle. Anda tahu puzzle adalah sebuah gambar yang dibagi-bagi dengan berbagai yaitu potongan-potongan. Nah, kalau saudara misalnya langsung mencoba memasang puzzle tanpa Anda mengerti yaitu gambar akhirnya, gambar tujuannya, jelas saudaraku akan sulit sekali untuk Anda mencoba memasang puzzle. Bisa enggak? Mungkin bisa, tapi lamanya bukan main. Tetapi lihat ketika Anda dan saya kalau cerdik, waktu kita mau pasang puzzle, pasti kita akan lihat dulu gambarnya. Tujuan akhirnya apa? Maknanya apa? Supaya saudara bisa tahu, oh ini yang saya mau capai. Nah, demikian juga dalam hidup ini, saudara sekalian. Firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Yang akan memampukan kita untuk melihat semua hidup ini, bahkan krisis yang sedang kita alami dari kacamata Tuhan, sehingga saudara dan saya bisa mengerti tentang apa yang sedang kita jalani. Itu akan jauh lebih baik daripada saudara buta sama sekali, tidak tahu apa makna, apa tujuan krisis ini terjadi. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah The Meaning of Crisis. Makna dari krisis, makna krisis. Kenapa kita perlu belajar dari firman Tuhan? Apa sih makna krisis? Apa tujuan krisis? Kenapa? Karena begini saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup ini, pasti ada makna di baliknya. Pasti ada tujuan di baliknya. Nah, satu kali, seorang rasul yang bernama Paulus mendapatkan pewahyuan tentang kondisi akhir zaman. Dan dia memberi nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Dan juga nasihat buat kita hari ini. Coba kita lihat sebuah ayat yang terkenal.
2 Timotius 3 ayat yang pertama. Alkitab berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ternyata Alkitab sudah menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba lihat, itu dikatakan bahwa dalam terjemahan bahasa Inggrisnya very difficult times. Itu sebuah keadaan yang sangat sulit. Very difficult time. Ya. Nah, Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan terjadi krisis yang sulit, terjadi masa sukar, dan semua kita harus siap sedia. Nah, apapun penyebab krisis, mari kita percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud baik melewati krisis. Yang percaya katakan amin. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan. Kira-kira apa sih makna krisis? Kenapa akan terjadi masa yang sukar seperti yang sedang kita alami? Ternyata saya belajar, yang pertama, krisis adalah kesempatan. Ucapkan bersama saya, krisis adalah kesempatan. Crisis is an opportunity. Nah, saudara sekalian, kenapa? Karena ternyata bagi Tuhan dan bagi setiap kita yang percaya kepadanya harus mengerti bahwa setiap krisis itu merupakan kesempatan. Nah, kesempatan apa? Kesempatan untuk kita bertobat dan memperbaiki diri. Ingat bagaimana penduduk daripada Niniwe ketika diperingatkan oleh Nabi Yunus bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menghabiskan Niniwe karena mereka berdosa kepada Tuhan. Nah, ternyata masih ada timetable, ada sebuah ukuran waktu kesempatan 40 hari. Yang menarik, penduduk Niniwe tidak menyia-nyiakan. Mereka segera bertobat, merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan. Bukan hanya raja, tapi sampai rakyat, bahkan sampai binatang-binatang pun diajak berpuasa. Nah, akibatnya Anda tahu, ternyata kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri yang tidak disia-siakan oleh penduduk Niniwe telah membuahkan hasil dari murka berubah jadi kemurahan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Pada saat Nabi Nuh membangun Batra. Ternyata Nuh membangun Batra 120 tahun. Dan selama Nuh membangun Batra, dia juga berkhotbah kepada orang-orang sejamannya. Supaya mereka bertobat dan mereka harus siapkan diri mereka masuk ke dalam Batra. Karena akan ada air bah penghukuman. Tapi lihat, ternyata orang-orang pada zaman Nuh, mereka justru mentertawakan, mereka menganggap ini keluarga Nuh yang gila, bahkan besan daripada Nuh pun nggak percaya. Sampai akhirnya, waktu pintu Batra ditutup oleh Tuhan, dan air bah mulai datang, Anda lihat, akhirnya orang-orang teriak, dan mereka baru sadar bahwa telah menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat. Tapi sudah terlambat. Nah, dengar saudara sekalian, Tuhan kita Maha Kasih. Dia sayang dengan kita. Makanya ini krisis merupakan kesempatan untuk kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kenapa? Karena ini merupakan wake up call. Ini adalah alarm untuk kita bangun dan kita cari Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Kasih masih membuka pintu kesempatannya untuk kita mengalami kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat. Kalau selama ini kita main-main dalam kekristenan, kalau selama ini kita main-main dengan dosa, kita tidak serius, kita mungkin hanya sibuk mengejar perkara-perkara yang sia-sia. Inilah waktunya, jadikan krisis sebagai kesempatan untuk kita benar-benar bertobat dan memperbaiki diri kita.
Kalau selama ini kita cuma sibuk cari uang, inilah waktunya kita perbaiki keluarga kita perbaiki pernikahan kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya, saudara sekalian, kita tidak mau menyanyiakan kesempatan ini. Yang percaya katakan amin. Kesempatan juga adalah apa? Krisis adalah kesempatan untuk melayani. Nah, tahukah Anda, saya sudah melayani sebagai gembala di gereja BMC ini sudah sejak 2002. Sebelumnya 97 saya sudah menggembalakan di sebuah gereja di Makassar, di Sulawesi, di Indonesia. Dan sebelumnya saya juga sudah melayani. Saudaraku, tetapi jujur saya berkata, sekarang inilah di masa krisis yang kita sedang hadapi. Ini kesempatan melayani yang paling luar biasa. Katakan amin. Nah, kenapa saudara sekalian? Karena begitu mudah hati orang terbuka. Hati orang terbuka untuk dilayani. Dan mari gunakan ini sebagai kesempatan untuk melayani. Kami bersyukur, saudara, kita tanggap dengan kesempatan untuk melayani. Kami bukan hanya melayani secara rohani, tapi kami juga melayani, membagi makan gratis buat komunitas, bahkan juga bagi bangsa-bangsa. Saya bersyukur setiap hari Senin dan Kamis kita bisa memberi makan bangsa-bangsa. Dan Senin kemarin itu 3.600 paket makanan yang kita bagi. Dan juga sembako yang kita kirim ada 64 alamat. So sekalian, mungkin orang berkata, apakah itu sia-sia atau dimanfaatkan orang? Tidak masalah. Yang penting kita gunakan kesempatan untuk melayani. Katakan amin. Hidup ini adalah untuk melayani. Nah, krisis juga adalah kesempatan untuk kita melihat keajaiban Tuhan. Saudara, nggak perlu memperdebatkan, masihkah Tuhan melakukan kesembuhan, masihkah Tuhan melakukan mujizat. Tapi mari kita percaya, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kalau Anda baca dan belajar dari Alkitab, justru di masa krisislah, di masa sulitlah, yang namanya mujizat demi mujizat semakin nyata. Lihat bagaimana Yesus tidak melipat gandakan roti dan ikan pada waktu mereka semua kenyang dan kelimpahan. Tidak, tetapi justru pada waktu krisis orang banyak, 5.000 lebih kelaparan. Dan uang kas yang ada di pelayanan Yesus hanya sisa 200 dinar. Benar-benar dalam kondisi krisis. Di saat krisis itulah Yesus melipat gandakan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Semua kenyang. Plus masih sisa 12 bakul. Katakan amin. So sekalian, Yesus itu melakukan mujizat justru pada masa krisis. Lihat juga bagaimana, saudaraku, itu Nabi Elia saat kering, saat kelaparan. Waktu Elia ada di tepi sungai Kerit, pagi dan petang. Itu bukan Uber Eats, saudara. Waktu itu belum ada. Malah yang ada adalah Gaga Eats, saudara. Nah, Anda tahu gagaknya pagi dan petang. Alkitab berkata, mengirimkan roti dan daging. Kalau sekarang itu adalah sandwich, saudaraku. Bayangkan, waktu itu belum ada Shake Shack. Tapi Elia sudah makan Shake Shack, saudaraku. Dan itu dikirim oleh burung gagak deliverynya pagi dan petang. Keren. Lihat, juga bukan pada waktu semua baik, kelimpahan, maka Tuhan kirim burung gagak memberi makan nabinya. Tapi justru pada masa krisis, percayalah di masa krisis ini, yang namanya mujizat Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Lihat bagaimana kemudian, bukan pada waktu kelimpahan, Tuhan melipat gandakan tepung dan minyak milik janda Sarfat. Tetapi justru pada waktu kelaparan, sudah tepung terakhir, minyak terakhir, di situ dilipat gandakan Tuhan. Dan akhirnya kemudian Elia dan wanita janda Sarfat beserta anaknya bisa makan kenyang. Bahkan itu tepung dan minyak terus tidak habis-habisnya. Bukan hanya mereka makan kenyang, bisa jadi mereka membuka Sarfat Bakery, saudaraku. Jualan roti. Karena apa? Karena Tuhan buat mujizat. Katakan amin. Minyak 1 buli-buli tidak dilipat gandakan Tuhan saat semua baik. Tapi justru waktu
istri janda Nabi, rombongan Elisa pada waktu dikejar hutang, bahkan kedua anaknya mau dirampas sebagai budak. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan lipat gandakan. Minyak 1 botol kecil dituang ke bejana-bejana yang kosong. Semua penuh dengan minyak. Bayangkan, dari janda yang melarat berubah menjadi ratu minyak, saudaraku. Bebas hutang, bahkan hidup berkelimpahan. Mari kita percaya krisis merupakan kesempatan untuk saudara dan saya melihat mengalami keajaiban Tuhan. Katakan amin. Krisis juga adalah kesempatan untuk apa? Untuk kita menabur. Nah, saudara sekalian, justru di masa kekurangan ini, inilah saat terbaik kita memiutangi Tuhan, kita menabur. Saya bersyukur bahwa BMC Family benar-benar orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan. Justru di masa kesukaran ini kita mau terus menabur. Ingat seperti Ishak, justru di masa kelaparan Ishak menabur sehingga ia menjadi kaya, bahkan kian hari kian kaya. Dia alami kelimpahan. Kenapa? Karena dia menabur. Hari ini percayalah, ketika dalam kesukaran, di dalam kekurangan, kita belajar menabur dari kekurangan kita, yang namanya pelimpahan dan mujizat akan dicurahkan. Satu kali saudara sekalian, di Perancis ada seorang seniman pelukis yang sangat ngetop. Lalu kemudian hari itu seorang sahabat baiknya, jutawan kaya raya, mendatangi pelukis itu lalu ditanya, "Hei teman, kamu mau melukis apa?" "Oh, saya mau melukis yaitu pengemis yang sangat menyedihkan, yang butuh pertolongan. Tapi saya udah coba keliling di kota ini, saya belum ketemu pengemis yang cocok." Lalu si jutawan kaya senyum, "Beres sobat, besok saya akan jadi pengemis yang kamu lukis." Dan betul, besoknya jutawan kaya raya itu, saudaraku, datang ke rumah pengemis. Pengemis itu ke rumah pelukis. Nah, si pelukis itu pun sampai dia tidak tahu bahwa itu adalah jutawan kaya. Dia menyamar sebagai pengemis yang sangat menyedihkan. Bajunya compang-camping, keadaannya sangat menyedihkan. Dan akhirnya ketika sedang dilukis, ada teman dari pelukis yang lain yang datang. Waktu lihat pelukis yang lagi dilukis, lalu kemudian temannya itu kasihan. Sebelum dia pergi, dia ambil uang 1 koin, dikasihkan kepada pengemis itu. Nah, pengemis yang adalah jutawan kaya, yang lagi dilukis, terima saja uang 1 koin, dimasukkan ke kantong. Maka orang yang memberi pergi dari rumah si pelukis. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, ternyata orang yang memberikan uang 1 koin kepada pengemis yang dilukis itu, dia kaget. Dia menerima sepucuk surat. Waktu dibuka, ternyata isinya 1 lembar cek sejumlah 10.000 uang Perancis waktu itu. Sebuah jumlah yang gede banget. Lalu kemudian dia kaget karena ada suratnya juga dalam amplop itu. Dan dikatakan 10 tahun yang lalu, kamu sudah memberi saya 1 mata koin ketika saya jadi pengemis yang sedang dilukis. Dan hari ini terimalah uang 10.000 mata uang Prancis ini. Kenapa? Karena saya mengembalikan 1 mata koin itu. Karena uang yang kamu berikan itu saya investasikan ke dalam saham, dan hari ini saya kembalikan semua keuntungan saham itu beserta pokoknya 1 mata koin menjadi milikmu. Orang ini kaget karena apa? Karena di bawah surat itu ada tanda tangan Baron Rothschild. Siapakah Baron Rothschild? Itulah jutawan kaya raya, penguasa ekonomi. Dan Anda tahu Rothschild family sampai hari ini ternyata kaya raya. Dan Anda mengerti bahwa ini menggambarkan ketika Yesus berkata, apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum, ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian, ketika aku di penjara engkau mengunjungi aku, itu kamu lakukan
untuk Tuhan. Haleluya. Hari ini percayalah, saudaraku, ini kesempatan untuk menabur. Dan mari kita menabur, khususnya bagi Anda yang menyaksikan ini. Mari kita tunjukkan kesetiaan kita kepada gereja lokal di mana Anda digembalakan. Support di masa sukar ini. Karena saya percaya inilah waktu yang terbaik. Kita menabur benih yang terbaik. Dan kita akan menuai dengan luar biasa. Yang pertama, makna krisis adalah kesempatan. Kata bersama saya, kesempatan. 2, 3. Yang kedua, makna krisis adalah masa ujian. Crisis is a period of test. Krisis adalah masa ujian. Saudara sekalian, waktu saya sekolah dulu, saya paling gak suka waktu ujian. Saya nggak tahu dengan saudara. Saya berdoa supaya gurunya sakit. Atau kalau enggak begitu, hujan lebat sampai banjir, sekolahnya banjir dan tidak jadi ujian. Ternyata seringkali waktu mau ujian, perut bisa mules. Dan kemudian kita bisa meriang-meriang mendadak. Tapi tahukah Anda, tanpa ujian kita nggak mungkin lulus. Kita nggak mungkin naik kelas. Nah, krisis ini selain kesempatan, tapi di mata Tuhan, krisis ini adalah masa ujian. Nah, ujian apa? Ujian iman. Kenapa Alkitab berkata, ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan pengharapan. Dan akan terjadi yang namanya mujizat dan yang keajaiban, yang ajaib. Katakan amin, saudaraku. Nah, ini adalah masa ujian bagi para hamba Tuhan. Mari kita bukan cuma pandai berkhotbah. Inilah waktunya kita menghidupi dan mempraktekkan khotbah kita. Katakan amin. Nah, bagi Anda semua yang percaya Yesus, Anda sudah lama dengar khotbah, entah berapa ribu khotbah yang Anda sudah dengar, berapa banyak catatan khotbah saudara, berapa banyak Anda tahu firman. Inilah waktu ujian untuk setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman. Krisis adalah ujian iman. Jangan sampai iman kita rontok, kecewa kepada Tuhan karena krisis ini. Mari biar kita tetap bisa tahan uji. Katakan amin. Ujian apa lagi? Krisis adalah ujian hubungan. Saudara sekalian, sebuah hubungan atau relationship akan teruji bukan waktu semua baik, tapi justru pada waktu krisis. Anda tahu di waktu krisis yang namanya teman palsu akan meninggalkan saudara. Tapi yang namanya teman sejati, sahabat sejati akan terus mendekat buat kita. Menjadi saudara dalam masa sukar. Orang menuliskan begini, di waktu susah 3 hal yang kita harus ingat baik-baik. Yang pertama, siapa orang-orang yang mendekat pada waktu kita susah. Dan Anda akan tahu merekalah sahabat-sahabat sejati. Yang kedua, pada waktu susah. Yang kedua, ingatlah siapa orang-orang yang meninggalkan Anda. Kenapa? Merekalah teman-teman palsu kita. Tetapi yang ketiga katanya, pada waktu susah, ingatlah siapa orang yang membuat hidupmu susah. Ya, tapi jangan kepahitan, benci, no. Tapi Anda harus mengampuni dan belajar untuk tidak ulangi kesalahan orang tersebut. Nah, inilah ujian hubungan. Pada waktu, saudaraku, stay home begini, ya lockdown. Anda tahu, ini ujian hubungan pernikahan kita. Ya, karena apa? Disurvei, justru waktu stay home, tingkat kekerasan rumah tangga meningkat, saudaraku, ya. Hati-hati suami-suami atau istri-istri. Ayo, ini ujian hubungan. Jangan cuman waktu semuanya baik saja ngomong I love you, ya toh. Tapi waktu krisis I kaplok you, jangan. Ini waktunya kita semakin memperkuat hubungan kita, terutama dengan Tuhan yang mengasihi kita. Katakan amin. Krisis adalah masa ujian apa? Ujian sikap hati. Saudara sekalian, botol ini isinya air jernih. Tetapi lihat, pada waktu tenang, saudara bisa lihat jernih.
Tapi waktu digoncang, ya kan? Apapun yang mengendap di bawah akan apa? Keluar dan naik ke atas. Nah, Anda tahu, pada waktu goncangan krisis begini, orang akan ketahuan asli hatinya. Apakah dia cinta Yesus dengan sungguh-sungguh atau hanya karena mau fasilitasnya? Apakah orang itu benar-benar Kristen sejati atau Kristen palsu? Apakah dia hamba Tuhan sejati ataukah hamba Tuhan palsu? Goncanganlah yang akan mengeluarkan semua kerak-kerak dalam hati kita. Apakah selama ini kita benar-benar serius dengan Tuhan atau tidak? Mari hari ini saudara sekalian, biar semua kita lewati masa ujian ini dan tidak ada seorang pun yang fail atau gagal. Semua berhasil. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, apa makna krisis? Krisis adalah musim baru. Crisis is a new season. Aha, inilah musim baru. Kenapa sekalian? Karena Anda tahu ada banyak hal yang kita harus sadar. Inilah musim baru yang sedang kita lewati, yang sedang kita mulai hadapi. Musim baru apa? Musim baru dalam perubahan. Lihat, satu hal yang kita tidak pernah boleh abaikan dan yang tidak pernah kita bisa hentikan adalah apa? Perubahan. Pepatah berkata, change or die. Berubah atau mati, berubah atau punah. Lihat, semua sekarang, saudaraku, inilah musim baru dalam dunia bisnis. Inilah musim baru perubahan dalam soal pelayanan, soal gereja, soal kerohanian, rumah tangga, apapun juga. Inilah musim perubahan. Dan mari kita belajar, kita tidak memusuhi perubahan. Tetapi justru kita bisa yaitu mengikuti perubahan dan kita semakin berhasil di tengah-tengah perubahan. Katakan amin. Tetapi jelas tidak semua perubahan kita harus ikuti mentah-mentah. Kita harus mengerti prinsip ini. Be modern in strategy, but be old in value. Jadilah modern di dalam strategi. Kita bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi dalam soal value, soal kebenaran firman, tetap tidak boleh berubah. Katakan amin. Contoh adalah apa? Tetap bisa dipercaya dalam soal keuangan. Jujur, itu adalah musim perubahan. Ya toh, yang kita harus tetap pegang teguh. Ternyata misalnya kita harus tetap setia dengan Tuhan, setia dengan firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang kita pegang teguh dalam perubahan. Nah, musim apa lagi yang sedang terjadi dalam krisis? Musim baru dalam beradaptasi. Saudara tahu, kita yang hidup di negara 4 musim, mau tidak mau kita harus cepat beradaptasi. Di musim dingin, jangan pakai baju summer, langsung kerokan semua saudaraku. Tapi di musim summer, jangan coba pakai baju musim winter, maka kita akan di sauna dan akan jadi orang gila saudaraku. Nah, kita harus cepat beradaptasi. Nah, dalam masa musim baru ini, kita harus cepat beradaptasi. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi aku kekuatan. Dan lihat, bukan hanya karena Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita cakap menanggung persoalan. Tapi di ayat sebelumnya, di dalam Filipi 4, Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia telah belajar untuk beradaptasi dalam segala keadaan. Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan tidak ada satupun yang merupakan rahasia buat aku. Maka kita belajar, kita bisa cepat beradaptasi. Katakan amin. Musim baru dalam hikmat. Aha, percayalah di setiap krisis akan ada hikmat-hikmat baru yang Tuhan sediakan. Amin. Lihat bagaimana Salomo yang masih muda, anak daripada Raja Daud, ketika dia tidak berpengalaman, masih muda, harus menggantikan ayahnya, memimpin bangsa Israel yang besar.
Dia tahu ini adalah krisis kepemimpinan yang dia alami. Tapi Salomo tidak berdoa minta yang lain. Dia minta hikmat dari Tuhan. Dan akibatnya dia menjadi raja yang luar biasa, sukses, berhikmat. Lihat bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Pada waktu mereka di negeri penjajahan Babel, mereka juga mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ada kabar baik. Yakobus berkata, barang siapa kekurangan hikmat, biarlah ia minta kepada Tuhan sang sumber hikmat. Maka ia akan memberikan hikmat kepada kita secara berlimpah-limpah. Percayalah di masa krisis akan ada hikmat baru, akan ada namanya insight baru, terobosan, kreativitas. Dan ingat, Roh Kudus yang di dalam kita, yang percaya Yesus, adalah roh sumber kreativitas. Amin. Saya mendengar ada perusahaan di Amerika, perusahaan mebel. Tadinya sangat luar biasa banyak omsetnya. Ketika pandemi COVID-19 ini, akhirnya semua namanya omset terhenti. Tetapi di saat keadaan begitu, ternyata mereka berpikir out of the box. Mereka berpikir kreatif. Ternyata mereka rubah haluan. Mereka tidak buat lagi alat-alat mebel. Tapi mereka tahu kesempatan yang ada. Apa yang mereka lakukan? Perusahaan ini membuat, yaitu saudaraku, dari fiberglass, yaitu tembok di meja kasir. Supaya setiap toko-toko, supermarket, kasir-kasir itu ada tembok fiberglassnya. Sehingga antara kasir dan pembeli itu tetap ada penyekatnya. Sehingga tidak tertular dengan COVID-19. Anda tahu perusahaan itu akhirnya justru sekarang ini meledak, semakin banyak omset dan semakin sukses. Kenapa? Karena mereka bisa melihat dan mendapatkan hikmat, ide kreatif yang cemerlang. Hari ini siapapun Anda, mari kita belajar bahwa di musim baru ini ada hikmat baru yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, itu adalah makna krisis. Yang pertama, krisis adalah kesempatan. Yang kedua, krisis adalah masa ujian. Dan yang ketiga, krisis adalah musim baru. Nah, sekarang setelah kita tahu apa makna krisis, pertanyaan berikutnya, sikap benar apa yang kita harus hadapi di masa sulit ini? Nah, Paulus kemudian menuliskan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 itu, dilanjutkan di ayat berikutnya. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lihat, orang tambah jahat. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lihat, itu semua daftar sifat dan kondisi manusia akhir zaman yang tambah jahat. Dan kita lihat ini semua sedang terjadi sekarang. Tapi lihat, kesimpulan yang Paulus sampaikan adalah apa? Lihat, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mereka yang jahat semakin jahat. Kenapa? Mereka tambah gila. Karena mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. The Message Bible mengatakan addicted to lust and allergic to God. Bayangin, ternyata mereka terikat dengan semua kedagingan dan mereka alergi dengan perkara Tuhan. Mereka membenci perkara Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini yang kita tidak boleh contoh. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar sikap benar saat melewati krisis. Yang pertama adalah pilihlah jalan Tuhan. Pilihlah jalan Tuhan. Choose to walk with God. Saudara sekalian, pilihan di tangan kita. Apakah kita lebih memilih menuruti hawa nafsu daging kita, ataukah kita memilih menuruti kehendak Tuhan? Nah, saya berdoa biar kita di tengah-tengah kesulitan apapun, jangan Anda memilih jalan dunia, jangan Anda memilih jalan pintas, tapi pilihlah jalan Tuhan. Memang jalan Tuhan itu sempit, ada banyak tantangan pergumulannya, tapi ujungnya adalah kehidupan. Sementara jalan pintas, jalan dunia seolah-olah lebar, menyenangkan, favorit,
tapi ujung-ujungnya adalah kehancuran. Hari ini pilihlah jalan Tuhan. Walaupun di tengah situasi begini ada orang tambah hancur hidupnya, kita tidak boleh ikut dengan mereka. Katakan amin. Di masa begini orang tambah jauh dari Tuhan, tambah maki-maki Tuhan, tambah sibuk berantem. Kita harus berbeda. Pilihlah jalan Tuhan. Berikutnya, sikap benar saat melewati krisis. Ayat berikutnya ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kayaknya rohani, tapi ternyata munafik. Lihat kalimat terakhir kesimpulannya. Paulus berkata begini, jauhilah mereka itu. Stay away from people like that. Stay away, jauhi. Nah, yang pertama tadi pilihlah jalan Tuhan. Yang kedua, jauhi pengaruh buruk. Avoid bad influence. Jauhi semua pengaruh-pengaruh buruk. Baik teman-teman buruk maupun saudaraku semua berita sosial media. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang kita baca. Kalau itu adalah pengaruh-pengaruh buruk, mari jauhi itu semua. Saudara sekalian, di zaman sosial media ini, biar kita semakin cerdas untuk mengolah semua informasi. Enggak dikit-dikit semua langsung dipercaya. Tapi mari kita belajar untuk apa? Kita tetap ada dalam pengaruh yang baik. Bukan pengaruh yang buruk. Stay away. Jauhi semua pengaruh yang buruk. Yang membuat hidup kita tambah jauh dari Tuhan. Yang membuat hidup kita semakin merosot. Tapi mari dekatkan diri Anda kepada pengaruh yang baik. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, Timotius diberi saran, diberi nasihat oleh Paulus dan kita semua. Lihat. Sikap benar saat melewati krisis. Ayat berikutnya ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain. Dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa. Dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini orang-orang yang hidupnya sangat bengis dan sangat rusak. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Siapakah Yanes dan Yambres? Inilah dua ahli sihir yang saudaraku ada pada zaman Raja Firaun. Waktu Musa dengan Harun menghadap Firaun, Raja Mesir, untuk diizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Anda tahu akhirnya Firaun mengeraskan hati, maka Musa melempar tongkatnya jadi ular. Maka Yanes dan Yambres, dua orang ilmu sihir ini juga melempar tongkat mereka berubah jadi ular. Seolah-olah mereka mau menyaingi Tuhan. Mereka menentang kebenaran. Dan Anda tahu ini juga situasi yang terjadi pada akhir zaman. Lihat, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. And they have failed in trying to follow the faith. Mereka gagal dalam mengikuti jalan iman. Mereka tidak tahan uji. Saudara sekalian, dari kalimat ini apa yang kita harus lakukan? Sikap benar saat krisis yang ketiga. Kita harus tetap tahan uji. Jangan seperti Yanes dan Yambres. Mereka tidak tahan uji dalam iman. Saudara sekalian, biar kita semua tetap tahan uji. Jangan gagal melewati ujian masa sulit ini. Percayalah, badai pasti akan berlalu. Percayalah, Tuhan tetap menyertai kita. Berperang ganti saudara dan saya. Kesimpulannya, jalani krisis dengan sikap dan pengertian yang benar. Biar kita belajar dari firman ini dari kacamata Tuhan. Supaya saudara menjadi orang yang tahu apa makna krisis. Apa saja makna krisis? Yang pertama, krisis adalah kesempatan. Kesempatan bertobat, kesempatan melayani, kesempatan untuk melihat keajaiban Tuhan. Bahkan kesempatan untuk menabur benih yang terbaik. Yang kedua, krisis adalah masa ujian. Ujian iman, ujian hubungan, dan ujian sikap hati kita. Yang ketiga, krisis adalah musim baru. Musim perubahan, musim beradaptasi, dan musim hikmat yang baru. Dan sikap benar saat melewati krisis. Yang pertama, pilihlah jalan Tuhan, bukan jalan pintas.
Tapi pilihlah jalan Tuhan. Dan yang kedua, jauhi pengaruh yang buruk. Dan kita harus terus ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, tetap tahan uji. Saya percaya firman ini akan membawa kita kepada sebuah makna yang baru, cara pandang yang baru tentang krisis ini. Terima kasih Tuhan.